Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Kita banyak bersyukur pada Allah dengan anugerahnya kita memiliki kekuatan dan kesehatan. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dzulumati ilan nur, satu keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Hari ini tepat tanggal 1 tahun 1442 Hijriah yang dimana-mana diperingati oleh umat Islam. Dan memang ini adalah penanggalan umat Islam, walaupun secara jujur seringkali orang Islam sendiri melupakannya. Nah, tatkala kita berada pada tanggal 1 atau mengingat tentang tahun Hijriah ini, tentu mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Rasulullah sedemikian berat. Jadi kalau berada pada tanggal 1 Hijriah, orang pada memperingati tahun baru ini. Bagi saya sendiri ada beberapa hal yang perlu direnungkan kembali. Yang pertama adalah betapa beratnya sebetulnya Rasulullah mengemban misi kerasulan itu untuk menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masyarakat ketika itu adalah masyarakat jahiliyah, bangsa Arab lagi, suku Quraisy yang dikenal berwatak keras. Dari sisi wilayah kedaerahan di daerah Arab yang sekarang kita kenal Mekah, tentu tidak sama dengan yang dahulu. Sekarang ini sudah mengkota. Tetapi dulu tidak begitu. Padang pasir yang lalu kemudian wilayahnya juga begitu panas, orangnya keras. Maka tidak kebayang betapa beratnya sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengembangkan Islam ini. Saya beruntung aja sebetulnya. Hampir setiap tahun saya ke Mekah, ke Madinah, lalu juga ke Riyadh. Selain tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan saya ketika itu sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, juga dalam kaitannya dengan ibadah umroh maupun juga haji. Hampir setiap tahun saya ke sana. Itu tadi yang saya katakan ketika saya turun dari pesawat di King Abdul Aziz, lapangan terbang King Abdul Aziz maupun di Madinah. Yang terbayang oleh saya adalah betapa beratnya itu Rasulullah di dalam mengembangkan ajaran Islam ini. Sekarang saja sudah
modern sudah masih terasa berat. Apalagi kalau kita melihat bahwa Rasulullah di dalam menyebarkan Islam itu ternyata sudah nyampe di Taif. Orang tidak kebayang, Taif itu jauh dari Mekah. Kira-kira kalau naik mobil itu sekitar 2-3 jam, naik bis itu. Mungkin di sekitar 80 kilo dari Mekah itu. Tatkala mendapatkan cerita-cerita bagaimana dakwah Rasulullah sampai di Taif itu, maka kebayang betapa beratnya. Ketika itu kan belum ada bis, belum ada mobil. Kalau ada kendaraan itu unta. Sudah jauh-jauh kayak begitu, lalu tidak diterima oleh masyarakat Taif, bahkan lalu kemudian dilempari batu Rasulullah itu. Dari hal yang satu sisi ini saja, orang bisa membayangkan. Apalagi kalau orang pernah ke Taif, di situ adalah pegunungan, daerah-daerah berbatuan dan pegunungan yang begitu keras. Tapi itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah. Tatkala di Mekah dimusuhin oleh para tokoh suku Quraisy, tidak diterima oleh masyarakatnya, pergi ke Taif yang juga begitu. Lalu kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Antara Mekah dan Madinah juga begitu jauh, melewati padang pasir, pegunungan, yang saya tidak kebayang bagaimana itu peta dari Mekah ke Madinah ketika itu. Bisa jadi karena belum ada jalan yang besar bisa kesasar. Apalagi lalu kemudian ketika proses hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga tidak dalam keadaan aman. Rasulullah waktu itu menurut kisahnya juga dikejar-kejar oleh orang yang memusuhinya itu. Tetapi alhamdulillah beliau dengan diikuti oleh para sahabatnya yang tentu tidak banyak nyampe di Madinah. Perjuangan yang sedemikian berat itu untuk apa sebenarnya? Ini yang saya renungkan yang kedua setelah merenungkan betapa beratnya perjuangan, lalu apa yang diperjuangkan. Rasulullah ketika itu bukan memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan politik, yang terkait dengan hal-hal lain. Tetapi yang diperjuangkan adalah agama sebetulnya. Agama, memperjuangkan agama. Berpindah dari Makkah ke Madinah bukan untuk membangun ekonomi agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, penghasilan yang cukup, apalagi menjadi kaya. Ketika itu kekayaan juga sudah luar biasa sebenarnya. Tetapi kekayaan yang di situ tidak memberikan keadilan yang kuat, lalu menolong yang lemah, yang berkuasa, lalu kemudian juga menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan itu. Masyarakat itu ketika itu yang kaya lalu menindas yang miskin. Bahkan lalu di situ ada perbudakan. Wanita tidak dihargain. Wanita dianggap sebagai barang yang digunakan oleh siapa saja. Wanita digunakan untuk barang pemuas hawa nafsu. Itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah bagaimana agar agama sebenarnya, yang saya katakan bukan ekonomi,
bukan politik, lalu kemudian bukan untuk menggali sumber-sumber kekayaan yang bisa dimanfaatkan, kekayaan alam maksud saya, yang dimanfaatkan masyarakat, tetapi adalah agama. Rasulullah itu adalah membawa agama. Kalau agama lalu apa sebenarnya? Dinyatakan oleh Rasulullah sendiri, misi pokoknya adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Misi pokok Rasulullah itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Kalau itu untuk memperbaiki akhlak, sebetulnya yang diperbaiki adalah apa yang ada di dalam dada masing-masing orang itu. Bahwa masyarakat Arab yang ketika itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, sebetulnya sumber kejahilian itu adalah ada di dalam dadanya itu. Yang orang mengejar keunggulan untuk dibangga-banggakan dirinya, rasa ajib, riya, lalu sombong, lalu iri, lalu dengki, hasud, takabur, tamak. Hal-hal demikian inilah yang merusak kehidupan ini yang lalu ingin diperbaiki oleh Rasulullah. Kenapa hal yang bagus kayak begini tidak disetujui, tidak bisa diterima? Karena para penguasa, orang-orang yang telah hebat, orang-orang yang telah memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, maka tatkala akhlak yang dikembangkan oleh Rasulullah itu bisa dijalankan, maka mereka akan menanggung kerugian. Kenikmatan-kenikmatan yang telah dirasakan selama itu menjadi terganggu. Itulah Rasulullah lalu dimusuhin. Usaha-usahanya itu dimusuhin. Karena itu pada saat tanggal 1 Hijriah ini ada dua hal ajalah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah betapa beratnya Rasulullah menjalankan misinya itu, berada di tengah-tengah suku Quraisy, bangsa Arab, bangsa yang begitu keras. Yang saya katakan tadi, saya contohkan satu sisi saja. Rasulullah sampai di Taif. Di Taif itu jauh dari Mekah. Sekitar, kalau naik bis saja itu sekitar 2 jam, 3 jam, maka terbayang bagaimana ketika itu, pada saat itu, pada saat Rasulullah hidup itu tentu saja tidak senikmat, seenak sekarang, semudah sekarang. Yang kedua, saya ingin mengikatkan kembali, paling tidak saya ngajak merenungkan kembali apa sebetulnya misi kerasulan itu adalah akhlak. Lalu kemudian yang ketiga, kita tarik kepada pengalaman kekinian yang sekarang ini, yang bangsa Indonesia sekarang ini, umat Islam di Indonesia ini alhamdulillah sudah 80, hampir 90% Muslim, berada di wilayah yang begitu luas, bersuku-suku, memiliki adat istiadat yang begitu banyak, bahasa daerah yang bermacam-macam. Tetapi alhamdulillah yang menganut Islam ada 88%, hampir 90%. Tetapi yang kita rasakan sekarang ini secara jujur, rasa-rasanya Islam ini perlu dipertanyakan lagi. Apakah yang 87% beragama Islam ini memang benar-benar sudah menikmati keindahan Islam? Kok lalu kemudian misalnya yang kadang-kadang kita juga sedih,
umat Islam sendiri berkelompok-kelompok, berbeda-beda, lalu kemudian berbeda-beda sebetulnya tidak apa-apa, berkelompok-kelompok sebetulnya juga tidak apa-apa, apalagi asalkan kelompok-kelompok itu sebenarnya adalah untuk membangun kekuatan berdakwah. Tapi sayangnya dengan kelompok-kelompok itu lalu kemudian berselisih, lalu kemudian juga berebut, lalu kemudian juga berpecah belah. Yang satu lalu merasa hebat, yang lain dirasa kurang. Yang kuat lalu kemudian tidak melindungi yang lemah. Maka lalu kemudian hasilnya bisa jadi seperti masyarakat Arab yang saling berebut kemenangan, berebut keunggulan itu. Hal demikian kira-kira perlu dicari di dalam momentum 1 Muharram itu. Esensi daripada Islam itu sebetulnya apa? Esensi Islam itu sebetulnya apa? Kalau Islam itu adalah innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, maka isu-isu penyimpangan, isu-isu pertikaian, isu-isu saling berselisih, isu-isu saling salah menyala, bahkan isu-isu korupsi, penyimpangan birokrasi, tidak memedulikan orang lain, seharusnya tidak ada. Karena itulah maka momentum 1 Muharram 1442 ini perlu kita merenung dalam-dalam untuk mendapatkan esensi beragama itu sebetulnya apa. Esensi daripada Islam itu apa. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib itu sekarang sudah terjadi. Saya teringat betul ketika membaca hadis bahwa nanti suatu zaman, suatu saat akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid semakin banyak, besar dan indah, tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Yang keempat, akan terjadi fitnah. Fitnah akan terjadi di mana-mana. Dan sumber fitnah itu mengerikan. Disebut-sebut justru bersumber dari para ulamanya itu. Maka ini kiranya perlu sekali dijadikan bahan renungan untuk memperoleh esensi beragama, esensi Islam yang sebenarnya. Jangan-jangan kita ini 87% Muslim, tetapi hanya sebatas kata-kata. Esensinya sebetulnya jangan-jangan hilang. Mudah-mudahan tidak begitu. Itu renungan saya pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Moga-moga bisa dijadikan bahan pertimbangan buat kita semua untuk melanjutkan kehidupan ini meraih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.